Sejak bulan puasa ini sangat seru sekali tentang polemik nasab atau polemik silsilah Ba'alawi. Kalau ibaratkan sebuah pertandingan, kajian dan tesis Kiai Haji Imaduddin itu adalah sebuah penantang yang mendapatkan perlawanan yang tidak seimbang. Kenapa? Karena dari segi kualitas dan juga bobot itu tidak ada yang mengena. Ibaratkan timbangannya saja sudah gak masuk, tetapi masih dipaksakan untuk bertarung. Akhirnya satu pukul saja sudah keok. Ada yang belum sampai naik ring sudah istilahnya ngacung-ngacung dari jauh. Nggak sampai naik ke ring tapi sudah ngacung-ngacung dari jauh. Dibilang beginilah, macam-macam lah. Pokoknya si penantang ini masih belum menemukan lawan yang seimbang. Bahkan yang untuk menggantikan sang penantang ataupun untuk mendukung sang penantang itu banyak sekali di belakang. Sementara dari pihak yang ditantang, lawan-lawan yang ditantang itu semuanya masih belum ada yang seimbang. Apalagi dari segi power pukulannya, dari segi timbangan saja sudah gak masuk. Tapi dipaksakan untuk bertarung. Ya sehingga akhirnya mereka mau tidak mau mengerahkan preman-preman. Sehingga kajian Kiai Haji Imaduddin itu dilawan oleh beberapa orang, beberapa preman-preman yang ada di bawah ring, mencemooh, mencaci maki sang penantang tadi yang di atas ring itu, dicaci maki sedemikian rupa dari bawah ring itu. Wah, itu adalah kurang ajar, itu bangsat, itu bajing. Allah. Tapi tidak mau naik ke ring, sehingga wasit pun juga bingung. Oke, sementara kita anggap penantang ini sebagai pemenang. Penantang ini sebagai pemenang, menang telak, dan sampai kapanpun sang penantang ini masih terus menunggu mungkin jika ada lawan-lawan yang berani maju untuk melawannya di atas ring. Asalkan jangan preman-preman yang mempunyai mulut comberan, mulut-mulut bejat, mulut-mulut kotor, mulut-mulut bau. Seperti di video ini ya. Lama saya ketahui itu sejak saya SMA itu bahwa Habib Utsman bin Yahya Mufti Batavia itu adalah antek penjajah VOC. Utsman bin Yahya antek Belanda. Bangsat, ente antek Belanda anjing. Kalau ente mau hina-hina anak, jangan berani ente hina-hina habaib, apalagi Habib Utsman bin Yahya. Bangsat ente. Orang mana ente? Anak samperin rumah ente. Ente kalau mau hina-hina anak, caci maki anak sepos ente. Jangan berani-beraninya ente hina para habaib. Hal yang paling sederhana, Habib Utsman itu bersedia menjadi pendamping atau penasehat atau partner dari Snoek Hurgronye. Kita lihat dari sisi sini, Snoek yang awalnya hanya mendapatkan kontrak 2 tahun karena barokahnya Habib Utsman, beliau mau bergabung dengan Snoek, maka diperpanjang kontraknya menjadi 17 tahun. Kita coba lihat apa tujuan Snoek ditugaskan untuk meneliti di Hindia Belanda. Tujuan utamanya kan tentang orientalis, terutama yang ada di Nusantara, dan terutama adalah umat Islam karena mayoritas penduduk bumi Hindia Belanda pada saat itu atau Nusantara adalah kaum muslim. Maka beberapa orientalis yang bekerja pada Hindia Belanda itu rata-rata mempelajari Islam.
mulai dari Van den Berg hingga Snoek Oorgroeje, juga nanti penerusnya adalah Van der Plas. Mereka mempelajari Islam bukan untuk menaikkan Islam, karena dirasa oleh penjajah, bahkan hampir di seluruh dunia yang menjajah kaum muslimin atau negara yang mayoritas muslim, otomatis pejuang-pejuangnya adalah dari umat Islam dan umumnya digerakkan oleh kaum tarekat. Maka di sini dicari, intinya apa, sederhananya gini. Jadi Snoek ditugaskan di sini untuk mencari bagaimana bisa melemahkan orang Islam, atau setidaknya menundukkan agar mereka tidak melakukan pemberontakan. Dari sisi sini saja kan sudah jelas kedekatan Habib Usman dengan Belanda, secara khusus dengan Snoek Oorgroeje. Apalagi Habib Usman bin Yahya, mufti Betawi. Ente orang ini yang nyaci maki Habib Usman, yang nyaci maki Habib Taufik, ente orang cuma berani di sini. Ente orang cuma berani di sini, ente orang nyali curut semua ente pada tuh. Snoek Oorgroeje melakukan penelitian di sini ditemani Habib Usman. Penelitiannya itu bukan untuk memajukan Islam, tetapi mencari celah bagaimana umat Islam tidak ada kemauan untuk bangkit melakukan perjuangan yang mereka sebut pemberontakan. Maka dicari di mana titik-titiknya, oh diamankan. Dan bagaimana pula cara mengamankan mereka? Siapa pentolan-pentolannya? Ternyata pentolannya para haji. Maka kemudian ada ordonasi haji. Maka kemudian haji itu menjadi merek. Jadi istilah haji kayaknya sih agak khusus ke umat Islam yang melakukan ibadah haji di Nusantara ya. Karena dalam beberapa literatur, termasuk dalam buku politik Islam abad 19, orang digelari haji itu karena dikasih tanda bahwa dia telah pergi ke Mekah. Dikhawatirkan di Mekah dia melakukan komunikasi dengan Syekh Nawawi, Syekh Abdul Karim dan yang lain-lainnya, sehingga ketika ada pemberontakan gampang dicomot loh nih haji. Coba ya di dunia nyata yuk. Kalau nggak anak bolong-bolongin ente orang semua. Coba depan ketemu gini tuh ente hina Habib Usman bin Yahya. Stenbring menulis ketika mengulas kedekatan Sayyid Usman dengan Snoek Oorgroeje. Dari segi politik, Sayyid Usman memang tidak melihat kemungkinan pada orang Islam untuk mengubah suasana di daerah mereka. Hal ini bagi Sayyid Usman tidak hanya berarti menolak pemberontakan, tetapi dia menganjurkan kerjasama dengan Belanda demi keuntungan orang Islam di Indonesia. Kerjasama ini memang menguntungkan pribadi Sayyid Usman sendiri. Malah ujungnya begini nih Pak Stenbring ini. Bahar antek Belanda nggak apa-apa. Kalau bahar antek Belanda nggak apa-apa. Tentukan tempatnya di mana. Ente datang ke pondok, anak kasih kopi, ya. Nah, terus anak ikut sama ente. Ente bawa rombongan. Mau berapa rombongan? Ente bawa 10 orang, bawa anak sendiri. Datang kita pergi. Terserah ente mau tentuin di mana. Alah, cuma berani di situ aja, curut. Nih lihat, dari tadi ente orang hina ana. Ada nggak ana marah? Nggak kan? Tapi kalau ente hina habaib, hina ulama, oh, awas. Karena habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia. Kenyataan. Habaib warga negara Indonesia keturunan Yaman, Hadramut, jangan bikin galau di NKRI. TIJ bilang Habib Usman antek Belanda, bangsat. Mau TIJ kayak mau setan kayak mau iblis kayak, anak makan. Anak kan nggak tahu mau siapa, mau bangsat siapa. Ngomong Habib Usman bin Yahya antek Belanda, siapa? Datang sini. Atau nggak tentuin tempatnya di mana? Untuk zaman sekarang, di mana peri kemanusiaan sudah kian lebih tinggi dan manusia kian beradab, kalau masih ada yang berpikir bahwa ia merasa berhak untuk dihormati karena di tubuhnya mengalir darah Nabi, sebenarnya ini pemikiran anak kecil ya, merasa lebih mulia dan punya derajat lebih unggul daripada yang lain karena darahnya. Bagi saya adalah pemikiran anak kecil yang otaknya masih belum berkembang. Nah, seperti itu ya. Jadi kajian sejarah itu ya harus dilawan dengan
kajian sejarah, bukan dengan ancam-ancam, nantang-nantang. Itu namanya preman, itu namanya. Wong, ini kita membuka fakta sejarah. Fakta sejarah tentang Habib Utsman bin Yahya. Lalu kenapa ngomel-ngomel, kenapa ngamuk-ngamuk, kenapa nantang-nantang? Ini kajian sejarah. Kalau itu fitnah, coba kamu ungkap fakta-fakta sejarah juga. Jadi jangan ucapan-ucapan seperti preman pinggir jalan begitu.